warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang hari ini belum baca Quran? Nah, makanya kita mau baca Quran sama-sama hari ini. Yang mana hari ini judulnya adalah membentuk keluarga ideal sesuai Al-Quran. Banyak sekali dalam Al-Quran, namun hari ini saya ingin fokus kepada surah Luqman 13 sampai 19. Boleh ya? Ini berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan akhlak. Baik, kita baca sama-sama surah Luqman ayat 13 sampai 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu. Ulang lagi ya, Bu. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal nasir wa in jahadaka 'ala an tushrika bima laysa laka bihi 'ilmun فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تسعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير Sadaqallahul azim. Baik, Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu-ibu sekalian, hari ini baru saja kita membaca Quran sama-sama surah Luqman surah ke-31 ayat ke-13 sampai ayat ke-19, yang mana hari ini tema kita adalah membentuk keluarga ideal sesuai dengan Al-Quran. Yang tadi kita sama-sama baca adalah nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Luqmanul Hakim bukan seorang nabi, beliau tidak memperoleh wahyu dari Allah, namun beliau memperoleh hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau memberikan nasihat-nasihat yang sangat berharga untuk anaknya yang kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim untuk anaknya, untuk keluarganya ini, pertama adalah tentang akidah, tentang tauhid, kemudian tentang ibadah, dan kemudian tentang akhlak. Dalam surah Luqman ayat ke-13 tadi, Luqmanul Hakim mengajarkan pada anaknya yang pertama adalah jangan sekali-kali engkau mempersekutukan Allah, jangan menduakan Allah, jangan engkau syirik, jangan engkau bersandar kepada selain Allah. Yang kedua, Luqmanul Hakim menceritakan kepada anaknya atau menasihati anaknya untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu bapa. Surah Luqman ayat 14 dan ayat 15 tadi.
berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, Luqmanul Hakim mengajarkan anaknya untuk senantiasa engkau sadar bahwa dirimu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam surah Luqman ayat ke-16. Nanti kita bahas satu persatu lebih detail. Yang keempat, Luqmanul Hakim mengajarkan pada anaknya untuk tidak meninggalkan salat, mendirikan salat, untuk engkau menjalankan tugasmu amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak pada kebaikan, mencegah pada kemungkaran, untuk senantiasa bersabar dalam apa-apa yang nantinya akan terjadi kepada dirimu. Ya. Jadi yang keempat, Luqmanul Hakim mengajarkan untuk mendirikan salat. Yang kelima, Luqmanul Hakim mengajarkan untuk anggota keluarga, para anak-anak, anggota keluarga berbuat baik dan mengajak orang lain berbuat kebaikan, mencegah orang lain berbuat kemungkaran. Dan yang keenam, Luqmanul Hakim mengajarkan untuk sabar dalam menghadapi cobaan. Yang ketujuh, akhlak yang baik, tawadhu', jangan engkau menyombongkan diri. 7 poin ini yang akan kita bahas pada hari ini. Tadi yang pertama, kita membicarakan masalah tauhid. Mau keluarga kita sesuai dengan keluarga Qur'ani, keluarga yang taat kepada Allah. Sebelum yang lain-lain, pastikan keluarga kita punya akidah, punya tauhid yang benar. Luqmanul Hakim mengingatkan kepada anaknya, ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah sebuah kezaliman yang sangat besar. Pertama, perkara tauhid. Apa itu tauhid, ibu-ibu sekalian? Keyakinan atas keesaan Allah sebagai Tuhan yang memelihara, menentukan segala sesuatu di alam ini. Tuhan yang menciptakan, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Tempat beribadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid, ya. Banyak orang-orang di luar sana yang menjadikan Allah bukan sebagai sesembahannya. Ada yang menjadikan malaikat sebagai sesembahannya, ada yang menjadikan para nabi yang menjadi sesembahannya, betul? Ada yang menjadikan orang-orang salih atau makhluk-makhluk Allah yang lainnya yang menjadi sesembahannya. Tauhid mengesahkan Allah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid bermakna menjadikan Allah satu-satunya tempat kita menyembah, satu-satunya tempat kita memohon pertolongan, tempat kita bersandar, satu-satunya. Jadi jangan lagi mohon pertolongan pada yang lain-lain. Jangan lagi bersandar kepada yang lain-lain, ya. Kemudian teman-teman sekalian, kita lihat dalam surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tauhid. Hanyalah kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Kita setiap hari baca Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah itu terkandung perkara tauhid, ya Allah. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Karena terkadang orang-orang minta pertolongannya kepada yang lain-lain, menjadi hamba yang lain, betul nggak? Minta pertolongan kepada orang-orang sakti yang lain. Padahal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah, hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Mari kita lihat dalam surah Al-Fatihah yang kita baca selama ini, ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah seru sekalian alam, ya. Kita mengakui bahwa Allah yang menguasai, yang menciptakan alam raya ini. Itu tauhid, teman-teman sekalian. Ar-Rahmanir Rahim. Kita mengakui Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna, Maha Pengasih, Maha Penyayang dan sebagainya. Malik Yaumiddin, kita mengakui Allah yang menciptakan, Allah yang menjadi raja bagi hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu pun tauhid. Kita mengatakan kepada Allah, hanya Engkaulah satu-satu tempat kami menyembah, hanya Engkaulah satu-satu kami minta pertolongan. Jadi teman-teman sekalian, perkara tauhid ini paling utama diajarkan di rumah. Cara sederhana dalam kehidupan kita, misalnya seperti apa? Saya selalu menceritakan kisah ini untuk mengajarkan tauhid kepada anak-anak saya, supaya mereka tahu kalau minta apa-apa minta dulu sama Allah. Yang lain itu perantara saja. Suatu ketika anak saya sakit, ibu-ibu sekalian, kemudian dia katakan, ayo kita ke dokter. Dokter, hanya dokter yang bisa menyembuhkan, katanya. Betulkah kalimat itu? Maka saya katakan kepada anak saya, engkau sakit,
Yang memberimu sakit adalah Allah, yang bisa menyembuhkan adalah Allah. Dokter adalah perantara untuk menyembuhkan atas izinnya Allah. Maka saya katakan pada anak saya, itu tauhid ibu sekalian. Doa dulu kepada Allah, minta ya Allah sembuhkanlah penyakitku ini ya Allah, sambil kita ikhtiar dengan datang ke dokter atau minum obat. Jadi libatkan Allah di telinga anak-anak kita. Anak-anak saya juga suatu ketika mendapatkan nilai yang bagus dari sekolah, nilainya bagus, nilainya 100 gitu ya. Dia katakan pinter kan Maryam, Uma, pinter kan? Saya katakan Masya Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah yang telah memberikan kecerdasan kepada Maryam, sehingga Maryam bisa dapat nilai 100. Walaupun di dalamnya ada ikhtiar Maryam, tapi semua atas izin Allah. Allah yang kasih kecerdasan kepada Maryam. Itu perkara tauhid. Pun kalau ibu-ibu semua mau minta segala sesuatu, atau anak-anak saya juga pernah, Uma mau coklat, Uma mau permen, saya katakan minta dulu kepada Allah, bukan minta kepada Uma. Uma ini perantara. Kalau Allah izinkan, maka akan hadir permen ataupun coklat itu, tapi minta dulu kepada Allah. Itu perkara tauhid ibu-ibu sekalian. Anak saya laki-laki namanya Ibrahim. Wah hebat, Ibrahim bisa nendang bola, gol. Maka dikatakan, wahai Ibrahim, Allah memberikan kakimu kekuatan sehingga engkau bisa hebat dalam menendang bola. Itu perkara tauhid, menyadarkan segala sesuatu ciptaan Allah, segala sesuatu pemberian Allah. Dan kalau engkau minta sesuatu, minta dulu kepada Allah. Kadang-kadang kita lupa sama Allah ibu sekalian. Kadang-kadang kalau kita kaya, kita rasa kekayaan kita karena usaha kita sendiri, padahal Allah yang kasih. Kalau kita punya pekerjaan atau jabatan yang bagus, rasa-rasanya kita yang bekerja keras sendiri, padahal Allah yang kasih amanah itu, Allah yang kasih kehebatan itu. Ada cerita di dalam Al-Quran, cerita Qarun. Qarun waktu miskin taat kepada Allah, sangat taat kepada Allah, rajin ibadahnya. Kemudian Qarun berdoa kepada Allah, dan Qarun minta kepada Nabi Musa, Nabi Musa doakan saya capek jadi orang miskin. Sehingga Nabi Musa mendoakan Qarun agar dibanyakkan hartanya oleh Allah. Ketika Qarun menjadi orang yang kaya raya, dia lupa. Dia katakan, kekayaanku, kehebatanku, kecerdasanku adalah karena diriku sendiri. Sehingga Allah sangat murka dengan kesombongan ini. Qarun lupa, yang kasih harta Allah, yang kasih kuat Allah, yang kasih hebat Allah. Allah bisa kasih, Allah bisa ambil sewaktu-waktu. Betul ibu-ibu sekalian? Dengan kesombongannya Qarun, kemudian dia pamer, dia jalan di depan banyak orang, menunjukkan kekayaannya, sampai akhirnya Allah membenamkan Qarun dan harta-hartanya ke dalam tanah. Ibu-ibu percaya nggak sih kalau tanah ini bisa menenggelamkan segala sesuatu? Saya waktu itu berpikir gimana ya caranya, sampai saya datang ke Palu, Bu. Di Palu itu ada kejadian likuifaksi namanya, kalau saya tidak salah. Di mana di situ sempat ada pemukiman, kemudian terjadi tsunami, gempa dan sebagainya. Itu bisa loh ibu-ibu sekalian, tanah ini ya dia naik sampai tiang apa tuh namanya, tiang listrik. Kemudian tanah itu bergelombang, Bu. Itu terjadi, dan kemudian tanah itu membelah. Masuk itu orang-orang perumahan masuk ke dalam tanah. Jadi ketika saya melihat tempat kejadian itu, setelah kejadian, maka saya teringat kisah Qarun, bahwa benarlah Allah itu membenamkan Qarun dan harta-hartanya karena kesombongannya. Jadi ajarkan, ingatkan pada anggota keluarga kita, pada diri kita sendiri, kesehatanmu itu Allah yang kasih, kecantikanmu, ketampananmu, jabatanmu, kekayaanmu itu Allah yang kasih, dan itu semua pinjaman, bukan milikmu selamanya. Sewaktu-waktu Allah akan ambil itu dengan begitu mudah. Allah kasih, Allah bisa ambil sewaktu-waktu. Allah pemiliknya, suka-suka Allah kapan Allah mengambilnya. Betul, Bu? Kira-kira kalau Allah ngambil, berhak nggak kita untuk marah-marah? Tukang parkir, kalau ada yang parkir, Pak, parkir motor di sini ya saya, Pak. Oh iya, Pak. Pak, saya parkir mobil di sini ya. Oh iya, Pak. Setelah itu nanti pemilik mobil mengambil mobil itu, pemilik motor mengambil motor itu, tukang parkirnya marah-marah tidak? Kenapa tidak marah? Karena tukang parkir tahu dia hanya dititipi, bukan menjadi miliknya. Jadi kalau suatu ketika Allah menitipkan semua kepada kita, harta kah, jabatan kah, kekayaan kah, anak kah, suami kah, sewaktu-waktu Allah bisa ambil teman-teman sekalian. Dan tidak boleh kita marah-marah karena kita hanya dititipkan saja. Kembali pada perkara tauhid tadi teman-teman sekalian, itu yang kita bisa ajarkan, kita ingatkan pada keluarga kita,
bahwa segala sesuatu Allah yang berikan. Mata ini Allah yang kasih. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah dengan cara gunakan mata ini, gunakan nikmat yang Allah kasih ini untuk yang baik-baik saja. Lisan ini Allah yang mengajarkan kita pandai bicara. Allah yang kasih. Kenapa lisan ini nggak bersyukur? Malah lisan ini digunakan untuk ghibah, fitnah, adu domba, kata-kata keji, kata-kata kotor. Ini semua Allah yang kasih, Allah yang berikan kepada kita, teman-teman sekalian. Maka gunakanlah dengan cara yang baik. Bersyukur kepada Allah itu dengan cara menggunakan nikmatnya dengan sebaik-baiknya di jalan Allah. Kesehatan yang Allah kasih, gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah miliknya Allah. Termasuk dalam surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu perkara tauhid. Dalam surah Al-Ikhlas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Allah lah tempat bergantung. Jangan menggantungkan diri kita pada yang lain-lain. Orang-orang itu kadang datang, kadang pergi. Kadang kita lagi ada, dia datang. Kadang kita lagi tidak ada, dia tak datang. Betul, Bu? Jangan pernah bergantung kepada siapapun. Allah lah tempat bergantung. Dikatakan Allahus samad, Allah itu tempat bergantung. Allah itu tempat kita meminta pertolongan. Hanya Allah. Kalau Allah dalam kehidupan kita, kita nggak rasa takut, teman-teman sekalian, dalam menjalani kehidupan kita. Kalau ada Allah, tauhid yang kuat di dada kita, kita nggak akan rasa khawatir terhadap setiap apa yang Allah berikan kepada kita. Kita nggak akan merasa sedih berlarut-larut kalau kita tahu bahwa ada Allah tempat bergantung. Kalau engkau tidak punya Allah, engkau tidak akan pernah kuat menjalani setiap ujian yang datang silih berganti. Tapi kalau ada Allah tempat bersandar, engkau akan baik-baik saja. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan engkau lemah, jangan engkau sedih, sesungguhnya engkau ditinggikan derajatnya kalau engkau orang-orang beriman. Dalam surah Al-Ikhlas dikatakan Allahus samad, Allah tempat bergantung. Kenapa masih ada takut? Kenapa masih ada khawatir dalam kehidupan ini? Kenapa masih ada terus-menerus menangis tiada henti? Ada Allah tempatmu bergantung. Engkau tidak sendirian. Ada Maha Besar di belakangmu, tempat bersandarmu. Kalau tauhidmu kokoh, engkau tidak akan kenapa-napa. Engkau akan baik-baik saja. Setiap episode yang terjadi dalam kehidupanmu, engkau akan baik-baik saja. Karena engkau memiliki Allah di dalam dirimu yang Maha Kuat, yang Maha Besar, tempat bergantung. Satu-satunya tempatmu bergantung. Kadang-kadang kalau kita bergantung pada manusia, kadang-kadang berujung kecewa. Kadang-kadang manusia-manusia ini tak selamanya bersama dengan kita. Tapi Allah tidak pernah tinggalkan kita. Kita yang tinggalkan Allah. Allah tidak tinggalkan kita, teman-teman sekalian. Kita yang kadang-kadang meninggalkan Allah. Baru dikasih ujian sedikit, kita marah pada Allah. Kenapa engkau tidak adil padaku ya Allah? Kita berkata Allah tak adil. Kita meninggalkan Allah. Itulah musibah terbesar dalam kehidupan kita. Ketika kita meninggalkan Allah. Allah tempatmu bergantung. Allah tak pernah tinggalkan dirimu. Kenapa engkau tinggalkan Allah? Seorang teman pernah bercerita kepada saya sangat marah dengan suami saya, kata beliau. Saya menghabiskan waktu belasan tahun untuk berkhidmat, untuk mengabdi kepada suami, mengurusi anak-anak dengan sepenuh hati, full time. Mengabdikan diri saya, mengubur cita-cita saya untuk berada di rumah, mengurusi suami dan anak-anak. Tapi nyatanya Allah tidak adil, kata beliau. Allah jahat kepada saya, kata beliau. Karena suami saya berselingkuh, kata beliau, dengan perempuan lain. Saya marah sekali kepada Allah. Saya sudah berusaha jadi orang yang baik. Kenapa Allah mentakdirkan hal ini kepada saya? Maka kata beliau, akhirnya saya lepas jilbab saya, kata beliau. Kemudian saya pergi meninggalkan rumah karena saya marah kepada Allah, marah kepada keadaan, marah kepada semua. Dan akhirnya beliau melakukan hal-hal yang tidak baik. Sampai akhirnya beliau sadar, yang saya lakukan ini adalah menyakiti diri saya sendiri, menzalimi diri saya sendiri, kata beliau. Setiap kali kita buat dosa, kita sedang menyakiti diri kita sendiri, teman-teman sekalian. Orang lain buat dosa, atau suami atau siapapun buat dosa, itu urusan dia kepada Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kebaikan sebiji zarah Allah balas, kejahatan sebiji zarah Allah balas. Allah tidak tidur. Allah lihat siapa yang berbuat zalim kepada dirimu. Tugasmu adalah engkau berbuat baik bukan untuk siapa-siapa. Engkau berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jangan pernah engkau meninggalkan Allah karena marah dengan takdir Allah. Semua takdir Allah baik, teman-teman sekalian. Saya agak sedikit agak berkembang sedikit ya.
Dalam surah Al-Baqarah ayat 216 ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka. Terkadang ada hal-hal yang kita nggak suka terjadi pada diri kita. Kenapa sih ini terjadi pada saya ya Allah? Kenapa sih ya Allah kau takdirkan ini? Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itulah yang paling baik untuk dirimu. Dari situlah engkau mengerti bahwa engkau harus bergantung hanya kepada Allah yang tidak pernah mengecewakanmu dan tidak pernah meninggalkanmu selamanya. Dari situlah engkau belajar sabar, belajar kuat, belajar tangguh. Kalau tak dikasih perkara-perkara seperti itu, engkau tidak akan menjelma menjadi seorang pribadi yang kuat, tangguh dan sabar. Kadang-kadang harus diuji dengan cara seperti itu. Dan dalam surah Al-Baqarah 216 bisa jadi, boleh saja apa-apa yang engkau rasa suka, engkau ingini, kata Allah itu justru tidak baik untuk dirimu. Allah mengetahui sementara manusia tidak mengetahui. Kembali lagi, jadi pastikan dalam keluarga kita, kalau kita mau keluarga kita sesuai dengan Al-Quran, suami, istri, anak-anak punya tauhid yang kokoh, bergantung penuh hanya pada Allah. Terjadi apa-apa mintanya pada Allah lebih dulu, mengakui, menyadari semua yang kau miliki itu adalah Allah yang berikan, Allah yang ciptakan. Begitulah ibu-ibu sekalian kurang lebih ya. Termasuk dalam surah Al-Kafirun. Al-Kafirun juga adalah ayat-ayat yang berkenaan dengan tauhid ya. Surah Al-Kafirun artinya katakan dia Muhammad, wahai orang-orang yang tak beriman, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untuk saya agama saya. Kita tinggal di Indonesia yang mayoritas yang sangat majemuk ya teman-teman sekalian. Lakum dinukum waliyadin. Kamu punya agama sendiri, silakan. Saya punya agama sendiri, silakan. Namun kita bersaudara, sebangsa setanah air. Kita saling menghormati, menyayangi, bertoleransi. Namun kami punya jati diri sendiri sebagai seorang muslim, punya prinsip sendiri. Kamu pun juga begitu. Lakum dinukum waliyadin. Tauhid yang kokoh teman-teman sekalian.